Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suandi dari Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang fikih. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta nikmat yang tiada terhitung kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, pembawa risalah kebenaran yang telah menentukan kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu dan iman. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk meneladani akhlak beliau mulia, menjalankan ajaran-ajarannya dan berada dalam lindungannya di dunia hingga akhir. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang saya tahu tentang fikih atau tata aturan dalam agama Islam tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri. Sampai sekarang fikih itu masih hidup di tengah masyarakat Islam. Aturan Islam yang termuat dalam fikih masih hidup atau diterapkan sebagai contoh dalam aturan pernikahan. Umat Islam menggunakan kodifikasi hukum Islam yang diakui oleh negara Indonesia. Kenapa fikih tidak bisa dipisahkan dari umat Islam? Karena ada beberapa alasan. Fikih memiliki fondasi wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan Sunnah hadis. Setiap mujtahid atau pembuat hukum Islam pasti menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber referensi utama. Fikih bersifat universal yang memiliki tuntunan hidup yang berhubungan dengan Tuhan, sosial, dan diri pribadi. Tata kehidupan dari tiga aspek tersebut diatur dalam fikih. Fikih berkaitan dengan etika, adab, atau kesopanan dalam masyarakat, bahkan dalam beribadah kepada Tuhan. Fikih aswaja merujuk pada pemahaman atau pendekatan hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut aswaja. Dalam konteks ini, fikih aswaja mengedepankan pemahaman yang moderat, toleran, dan sesuai dengan tradisi yang berkembang di masyarakat. Prinsip-prinsip utama dalam fikih aswaja adalah mengedepankan kedamaian, menghormati perbedaan, dan tetap berpegang pada sumber hukum Islam yang otentik, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', kesepakatan ulama, dan qiyam analogi. Ada ciri-ciri fikih aswaja, salah satunya moderasi atau tawasul, menghindari sikap ekstrim dalam memahami ajaran agama sehingga melahirkan pemahaman yang seimbang. 2. Keseimbangan atau tawazun, memperhatikan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi serta antara hak individu dan hak sosial. Poin ketiga ada toleransi atau tasamu, menghormati perbedaan pendapat dan pandangan baik di antara umat Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Poin keempat ada keadilan atau iktidal, menegakkan kebenaran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Mungkin ada beberapa contoh penerapan fikih aswaja. Salah satunya dalam hukum ibadah. Misalnya dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Fikih aswaja mengekomendasikan perbedaan mazhab dalam posisi tangan ketika berdiri atau qiyam. Sebagai mazhab memposisikan tangan di atas pusat, sedangkan lainnya di bawah dada. Fikih aswaja ini menghormati semua pendapatan tersebut dan tidak mempermasalahkan selama sesuai dengan sumber hukum. Contoh yang kedua ada dalam muamalah atau hubungan sosial.
Dalam transaksi ekonomi, fikih aswaja menegakkan pentingnya kejujuran dan keadilan. Sebagai contoh, dalam akad jual beli, misalnya kedua belah pihak harus saling ikhlas dan transparan agar terhindari dari riba dan penipuan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Contoh yang ketiga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ketika kita menghadapi perbedaan dalam pemahaman atau tradisi di masyarakat, seperti contohnya memperingati hari besar Islam atau tradisi lokal, fikih aswaja ini cenderung toleran. Misalnya mengadakan peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW merupakan tradisi yang dihargai dan dianggap sebagai hal positif. Fikih aswaja bukan sekedar aturan, tetapi juga mencakup pemahaman yang menghargai Bhinneka Tunggal Ika serta berusaha untuk menjaga peraturan dan keharmonisan di tengah masyarakat. Nah, jadi fikih ini memang sangat, ya, salah satunya itu mempelajari, memahami lebih dalam, lebih detail. Jadi mungkin hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan atau kesalahan, saya juga masih belajar. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan sepengetahuan saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Mungkin hanya ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.